Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena fatwa orang-orang yang menghalalkan musik, akhirnya muncul juga bacaan-bacaan Al-Quran yang kemudian diiringi dengan musik, kaum muslimin. Beberapa hari ini viral, berseliweran, ada video salah seorang artis, seorang penyanyi membaca Al-Fatihah diiringi dengan musik di atas panggung, kaum muslimin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah, kaum muslimin. Coba kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ini, kaum muslimin, ya. Coba ya. Yang di atas panggung artisnya membaca bismillah, kemudian penontonnya mengikuti, ya, diimla. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jadi ibadah umat Islam baca Al-Fatihah ini sudah seperti nyanyi-nyanyi di gereja, ya. Ya, bacaan Al-Fatihah diiringi musik. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kaum muslimin, ya, kalau kita baca captionnya, kaum muslimin, naudzubillah, sangat keterlaluan. Al-Fatihah dijadikan lagu. Mungkin ini dampak dari seorang dai yang menghalalkan musik, ya. Siapa dainya? Ya, yang beberapa waktu yang lalu viral, kaum muslimin. Tapi nggak terima dikritik, masih mencari pembenaran. Bahkan mengatakan bahwa di Al-Quran itu ada surat musik, kaum muslimin. Surat pemusik. Na'udzubillah min dalik. Akhirnya surat Al-Fatihah ya benar-benar dijadikan musik. Ya karena, kenapa enggak? Karena di Al-Quran namanya surat pemusik saja ada, ya. Diangkat di dalam Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara artinya surat para pemusik. Dan baca Al-Fatihah ya supaya seneng, supaya merdu, supaya indah bacaannya, ya diiringi dengan musik. Ya, seperti ini akhirnya, kaum muslimin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh ya, asik. Baca Al-Fatihah diiringi musik sambil joget-joget. Dan kalau konser seperti ini, biasanya yang menonton ya banyak sekali laki-laki, perempuan campur baur, ya, yang mereka bukan mahram. Bahkan mereka berzina, kaum muslimin, pacaran, ya, bergandengan tangan. Banyak pasangan-pasangan yang tidak halal yang datang menyaksikan konser, ya. Kemudian di sana dibacakan Al-Fatihah, Ummul Kitab. Baca Ummul Kitab sambil bergoyang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ihdinas siratal mustaqim. Ini lama-lama nanti sholat baca Al-Fatihah diiringi dengan musik, kaum muslimin. Bisa jadi, ya, karena mereka merasa membaca Al-Fatihah diiringi dengan musik itu bisa membuat mereka senang, bisa membuat mereka bisa menghayati ayat Al-Quran, ya. Dan mereka senang bisa beramal soleh, selalu melantunkan Al-Fatihah dengan diiringi musik, ya. Nanti pengamen-pengamen di jalanan itu, ya, supaya terlihat islami, mereka melantunkan Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin sambil genjrengan, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Waladdallin. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener-bener, kaum muslimin, nanti suatu saat bacaan Al-Fatihah itu dalam segala kondisi diiringi dengan musik.
Supaya apa? Lebih khusyuk, lebih nikmat, lebih senang mengamalkan Al-Fatihah. Ya, karena kata orang-orang yang pro dengan musik itu mengatakan bahwa musik itu kalau bisa menimbulkan semangat ya, untuk beramal soleh, maka itu diperbolehkan. Bahkan itu musik yang bisa wajib ya. Karena musik yang seperti ini bisa menimbulkan semangat untuk beramal soleh. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini benar-benar kaum muslimin. Ini fatwa dari orang-orang yang memperbolehkan musik. Ya. Terlebih mengatakan di Al-Quran ada surat pemusik. Dan kalau kita flashback ke belakang kaum muslimin, yang seperti ini, yang memulai adalah orang-orang NU kaum muslimin. Selain orang NU, nggak ada yang memulai baca Al-Quran pakai musik. Ya, sampai kemudian sepertinya diikuti oleh orang-orang kafir. Mungkin bagi mereka ini bentuk toleransi. Ya, bentuk toleransi di dalam beragama. Tapi itu sebenarnya bukan toleransi, tapi toleransi kaum muslimin. Coba kaum muslimin kita simak di mana ada orang-orang NU baca Al-Quran dengan diiringi dengan musik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh kaum muslimin, ta'awudz dengan diiringi dengan musik ya. Dan di sana terpampang jelas TV NU online. Dan di sana pemain musiknya pakai kopiah ya, pakai sarung. Dan kemudian kita lihat kaum muslimin vokalisnya pakai kerudung ya. Jadi kalau kita lihat video ini nggak terbantahkan lagi kaum muslimin. Ini asalnya dari orang NU ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini yang katanya ajarannya 100% sunnah Rasul kaum muslimin. Jadi Nabi Muhammad SAW dulu ya, kalau baca Al-Quran ya, dikira seperti ini kaum muslimin, pakai musik ya. Aisyah dijadikan vokalisnya ya, para sahabat ketimpringan di belakangnya ya, sambil bernyanyi, membacakan Al-Fatihah, membacakan surat-surat Al-Quran. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Ya. Kok bisa-bisanya diklaim ajaran yang seperti ini 100% sunnah Rasul ya. Dan yang seperti ini kaum muslimin jadi inspirasi orang-orang non-muslim untuk mengikuti jejak-jejak yang seperti ini kaum muslimin. Akhirnya mereka melantunkan ayat Al-Quran juga pakai musik. Bahkan dengan tanpa menutup aurat kaum muslimin. Ya. Terinspirasi dari siapa mereka? Dari Wahabi? Mustahil. Ya. Bukan dari Wahabi, yang jelas terinspirasi dari orang-orang NU. Tuh kaum muslimin ya, bahkan ayat yang dibaca itu sama dengan video yang dari TV NU online tadi kaum muslimin. Ayatnya sama. Apakah yang seperti ini terinspirasi dari orang-orang yang disebut sebagai Wahabi, aliran sesat yang merusak agama Islam? Bukan. Mereka terinspirasi dari orang-orang NU. Dan silahkan berpikir kaum muslimin, seandainya agama Islam ini diterapkan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, ya akan jadi seperti apa Islam ini? Ya, apakah akan semakin baik? Apakah akan semakin hancur? Ya, Al-Fatihah dibikin lagu, dinyanyikan. Nanti suatu saat bukan tidak mungkin ibadah sholat membaca Al-Fatihah diiringi dengan musik. Ya, khutbah Jumat nanti diiringi juga dengan musik. Sehingga acara apapun diiringi dengan musik. Ya, karena kalau kita melihat dari kelompok-kelompok yang itu kaum muslimin, yang pro dengan musik, ya,
ziarah kubur saja mereka pakai ketimpringan, pakai musik kaum muslimin. Ada videonya, silahkan cari ya. Mudah-mudahan yang seperti ini menjadi bahan pemikiran kita, bahan renungan kita ya. Mana dakwah yang harus kita ikuti, mana dakwah yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah, dan mana dakwah yang sesuai dengan hawa nafsu ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.